Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 25 Agustus tahun 2022. Puji Tuhan oleh karena kita sudah berada di hari yang baru, dan tentunya kita bersyukur oleh karena kita kembali lagi boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sekali lagi Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Engkau telah dipilih oleh Kristus. Engkau telah ditebus oleh darah yang mahal dari anak domba. Mohonlah kepada Allah untuk kemujaraban darah itu. Katakanlah kepadanya, aku adalah milikmu oleh penciptaan. Aku adalah milikmu oleh penebusan. Aku menghargai kekuasaan manusia dan nasihat saudara-saudara. Tetapi aku tidak dapat sepenuhnya bergantung kepada semua ini. Aku mau agar engkau, oh Tuhan, mengajar aku. Aku telah berjanji dengan engkau untuk mengambil standar ilahi, menjadikan engkau penasihatku dan penuntunku, bagian dari seluruh rancangan hidupku. Oleh sebab itu, ajarlah aku. Biarlah kemuliaan Tuhan menjadi pertimbanganmu yang pertama. Tekanlah setiap keinginan akan ketenaran dunia, setiap ambisi untuk mendapat tempat yang utama. Doronglah kemurnian dan kesucian hati, agar engkau boleh menyatakan prinsip-prinsip Injil yang benar. Biarlah setiap tindakan hidupmu disucikan dengan cara berusaha melakukan kehendak Allah, sehingga pengaruhmu tidak akan menuntun orang lain ke jalan yang terlarang. Khasiat darah Kristus harus disajikan kepada orang-orang dengan kesegaran dan kuasa, agar iman mereka dapat berpegang pada manfaatnya. Sebagaimana imam besar memercikan darah hangat ke atas tahta belas kasihan, sementara awan harum kemenyan naik di hadapan Tuhan. Jadi sementara kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon manfaat darah penebusan Kristus, doa-doa kita naik ke surga dengan keharuman jasa karakter Juru Selamat kita. Terlepas dari ketidaklayakan kita, kita harus selalu ingat bahwa ada Dia yang dapat menghapus dosa dan menyelamatkan orang berdosa. Setiap dosa yang diakui di hadapan Tuhan dengan hati yang menyesal akan dihapuskan. Iman inilah yang menjadi kehidupan gereja. Jadi saudara, kita yang dahulu jauh. Kalau kita lihat simbol pintu timur di Ka'bah, pintu itu menghadap ke timur. Ketika manusia berdosa, Tuhan meletakkan manusia di bagian timur dari taman. Maka timur itu adalah melambangkan jauhnya dosa. Kita pergi jauh ketika kita berdosa, terlalu jauh ke timur. Tetapi Allah dalam kasih karunia-Nya mencari kita. Lalu kemudian Dia membawa kita kembali. Jadi kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat bukan oleh diri kita, tapi oleh darah daripada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau kita katakan kapan kita akan masuk surga? Ya, itu tentu waktu Yesus datang kedua kali. Tetapi ketika sekarang Yesus berada di sana mengantarai kita, maka sementara itu sebenarnya kita telah ada di sana. Kita tinggal menunggu waktu di mana
Yesus datang menjemput kita, membawa kita pulang ke rumah yang Dia sediakan untuk kita. Kiranya pekabaran pada pagi ini akan memberkati kita, membawa kita hari lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah jaga, memelihara kami hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Menyadari akan keterbatasan kami, tetapi pengorbanan Yesuslah yang membawa kami dekat ke hadirat Tuhan. Inilah doa kami. Segala rencana hidup kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.